Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan salat witir kita, dan sedikit kita akan mengulang terkait dengan waktu salat witir. Para ulama mereka bersepakat dengan status ijma' bahwasanya waktu salat witir itu memanjang antara salat isya sampai salat subuh. Jadi ya, salat witir itu para ulama mereka bersepakat waktunya itu antara isya dengan subuh. Demikian, ya. Ini adalah waktu untuk salat witir. Hanya saja ya, para ulama mereka berbeda pendapat. Kapankah waktu yang dibolehkan untuk melakukan sholat witir? Apakah boleh dilakukan setelah ya sholat subuh? Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ya, para ulama mereka sepakat dengan status ijma' bahwasanya waktu sholat witir itu antara isya dengan subuh. Setelah sholat isya, maka itu boleh langsung untuk dikerjakan sholat witir. Demikian. Permasalahannya adalah apakah boleh dikerjakan setelah subuh? Demikian, ya. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat, ya, menjadi 5 pendapat. Yang paling masyhur itu 2. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya tidak boleh sama sekali untuk melakukan sholat witir setelah subuh. Ini pendapat ya yang sudah kita sebutkan, ya, Abu Yusuf Muhammad ibn Hasan, ya, yaitu murid dari Imam Abu Hanifah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh melakukan salat witir setelah terbitnya fajar, selama sebelum salat subuh. Jadi walaupun sudah azan subuh, ya, belum sholat subuh, maka itu masih boleh melakukan sholat witir. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Abu Tsaur, dan berdalilkan dengan beberapa asar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang ya sholat witir mereka setelah fajar. Demikian. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Samit, Abu Darda, Hudzaifah, dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pendapat manakah yang paling kuat? Maka kita katakan bahwasanya ya, pendapat yang kuat itu sebenarnya menggabungkan antara dalil-dalil itu. Memang betul bahwasanya ya, salat witir itu sebelum subuh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Autiru qablal fajri," witirlah sebelum fajar. Demikian itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada para sahabat. Ya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim serta Baihaqi. Adapun pendapat yang kedua itu terkait dengan qada. Jadi seseorang ketika dia telat bangun ya, atau terlupakan ya, maka boleh baginya untuk melakukan ya salat witir sebelum subuh. Sebelum dia melakukan ya salat subuh, demikian. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kalaupun seandainya ya, orang yang ketiduran dari witirnya ya, maka dibolehkan baginya untuk ya melakukan witir. Berikut hadisnya ya, Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Apabila salah seorang di antara kalian telah masuk waktu subuh namun dia belum berwitir, maka hendaklah dia berwitir. Nah, seperti itu. Ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tadi Imam Baihaqi, ini Abu Daud. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu." Siapa saja yang ketiduran dari salat witir atau dia kelupaan, maka hendaklah dia salat witir itu apabila dia ingat. Nah, seperti itu. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu ya. Waktu yang paling afdal untuk melakukan salat witir adalah di akhir dari semua salat malam. Bahkan waktunya pun terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu witir. Demikian. Ya. Hadis ini sudah berulang ya kita sebutkan ketika membahas terkait dengan ya salat witir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan boleh ya untuk melakukan ya afdal ya untuk melakukan salat witir itu adalah di akhir dari salat malam kita. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikan akhir salat malam kalian itu adalah witir, demikian. Waktu yang boleh untuk melakukannya langsung setelah salat Isya, sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Kalau khawatir terluputkan atau terlewatkan, maka ya dibolehkan untuk menyegerakan sebelum tidur, demikian. Ya, berdasarkan hadis berikut ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril laili falyutir min awwalihi wal yarqud." Siapa saja yang khawatir di antara kalian untuk tidak terbangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir dari awal malam dan hendaklah dia tidur setelah itu. Wa man tama'a minkum an yastayqidha min akhiril laili falyutir min akhirih fa inna salata akhiril laili mahduratun fadzalika afdalu. Dan siapa saja yang berkeinginan di antara kalian untuk bangun di akhir malam,
lalu dia berwitir, maka hendaklah dia berwitir di akhirnya, karena sesungguhnya sholat akhir malam kalian itu dihadiri oleh malaikat, ya. Fadzalika afdalu, maka itu adalah afdal, yang paling afdal, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita dapatkan para sahabat mereka juga melakukan ya variasi dalam salat tersebut. Ya, seperti contohnya ya Abu Qatadah. Ya, contohnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar, bertanya, "Mata tutir?" Kapan engkau berwitir? Qala, Abu Bakar mengatakan, "Utiru summa anam." Aku witir dulu kemudian aku tidur. Faqala li Umar, maka Rasulullah bersabda kepada Umar, "Mata tutir?" Kapan engkau berwitir? Qala anamu summa utir. Umar mengatakan, aku tidur kemudian aku berwitir. Qala faqala li Abi Bakar, maka Rasul bersabda kepada Abu Bakar, "Akhadta bil hazmi awil wasiqati." Engkau berpegang dengan dengan tali kekang yang sangat kuat. Kemudian kemudian Rasul bersabda kepada Umar, "Akhadta bil quwwah." Ya, engkau mengambil dengan kuat, berpegang dengan kuat atau berpegang dengan sesuatu yang kuat. Baik, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Pernyataan Nabi SAW ini menunjukkan pembenaran beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat ini. Ya, orang yang sholat di awal malam, sholat witir di awal malam, nah ini berpegang dengan tali yang kuat supaya nggak bablas, begitu ya. Adapun kalau dilakukan sholat witir itu setelah tidur, maka ini merupakan bentuk kekuatan insyaallah ta'ala. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah boleh melakukan sholat sunat sebelum witir, setelah witir? Apakah boleh untuk melakukan sholat sunat setelah witir? Tadi kita sebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ij'alu akhira salatikum billaili witra." Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir itu dengan witir. Demikian. Apakah boleh untuk melakukan salat sunat setelah itu? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat. Menjadi dua. Pendapat yang pertama, boleh untuk melakukan salat sunat setelah witir. Salat sunat setelah witir boleh. Demikian. Asalkan tidak mengulangi witirnya, tidak perlu mengulangi witirnya. Ini adalah pendapat yang mayoritas dari para ulama, dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dan ini pendapat yang masyhur menurut ulama mazhab Syafi'i. Dan ini pendapat yang dipegangi oleh Ibrahim An-Nakhai, Imam Auza'i, Al-Qamah. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Abdullah ibnu Abbas dan ibunda Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Dalilnya diantaranya adalah hadis riwayat Muslim berikut ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu tasliman yusmi'una, summa yusalli rak'ataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'idun." Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam itu salam dengan sebuah salam yang beliau perdengarkan kepada kami, kemudian beliau salat 2 rakaat setelah beliau salam dalam kondisi duduk. Demikian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat setelah beliau witir dalam kondisi beliau duduk. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk melakukan salat sunat setelah witir, Hanya saja tidak boleh untuk mengulangi witirnya. Berdasarkan hadis Talq ibnu Ali radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La witrani fi lailatin." Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Nasa'i serta yang lainnya dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya
tidak boleh melakukan salat sunat setelah witir, ya, kecuali dengan cara membatalkan witirnya terlebih dahulu, kemudian nanti salat sunat lagi, kemudian salat witir lagi, demikian, ya, demikian. Wallahu taala alam. Pendapat ini, ya, pendapat akhir dari ulama madzhab Syafi'i. Ini yang diriwayatkan dari Utsman, Ali, Usama, Ibnu Umar, Ibnu Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Namun wallahu taala alam, ini pendapat yang wallahu taala alam lemah, ya. Pendapat ini pendapat yang lemah. Karena untuk melakukan pembatalan witir dengan melakukan witir lagi, nah ini jatuh kepada larangan hadis Nabi ini, la witrani fi lailatin, ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam, demikian, ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir salat malam kalian itu adalah witir. Ini adalah perintah anjuran, ya, perintah anjuran, ya. Karena ada hadis yang sahih yang lain yang menunjukkan bahwasanya boleh untuk melakukan, ya, sholat witir di awal malam. Kemudian setelah itu konsekuensinya kalau terbangun setelah itu boleh untuk melakukan sholat sunnah, tapi tidak perlu untuk membatalkan witirnya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, membatalkan witir, ya. Nah, ini selain bertentangan dengan hadis Nabi, nah ini tidak ada sisi yang mengharuskan untuk membatalkannya, karena, ya, witir yang pertama telah sahih, ya, demikian, dan tidak akan menjadi, ya, genap dengan ketika melakukan, ya, witir berikutnya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkait pembahasan, ya, apakah, ya, boleh untuk melakukan sholat sunat setelah witir. Demikian pula apakah boleh witir untuk dilakukan berulang. Ya, ini sudah kita bahas, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan, ya, pada pertemuan yang akan datang terkait dengan jumlah rakaat salat witir, ya, jumlah rakaat, ya, salat witir. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz Afan, mau tanya Ustadz, apakah orang tua yang membiayai pendidikan anak di sekolah agama termasuk jihad di jalan Allah? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biaya sekecil apapun yang dikeluarkan oleh orang tua untuk anaknya, maka ini adalah biaya yang afdol, bahkan, ya, lebih besar pahalanya karena hukumnya adalah wajib, ya. Kita ulangi, biaya yang dikeluarkan seseorang, ya,
untuk membiayai anak-anaknya, maka ya ini lebih tinggi pahalanya ketimbang ya infak-infak sunat yang atau infak-infak yang afdol yang dia keluarkan. Ya. Demikian, karena sesungguhnya hukumnya adalah wajib dan pahala dari amal wajib maka ini lebih besar ketimbang pahala dari amal sunat. Demikian, ya. Kemudian ya, adapun biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan anak. Pendidikan anak yang belajar agama, maka ini merupakan bentuk infak fisabilillah. Karena sesungguhnya ya, belajar agama itu termasuk jihad fisabilillah. Belajar agama ya, para ulama menyebutkan bahwasanya itu termasuk jihad fisabilillah. Demikian, ya. Jihad fi sabilillah. Sehingga dana yang dikeluarkan itu termasuk adalah infak fi sabilillah. Demikian. Oleh karenanya kita para orang tua tidak perlu kita merasa berat, ya. Bahkan kalau bisa sebaliknya, kita merasa ringan dan merasa bersemangat ketika kita mengeluarkan biaya-biaya walaupun besar untuk pendidikan anak-anak kita terkait dengan pendidikan agama mereka, ya. Belajar di pesantren, ya, belajar tentang agama, ya, dikeluarkan mungkin hitungan jutaan, demikian. Maka jangan merasa, ya, jangan merasa kita rugi, jangan merasa berat, demikian. Bahkan bersemangat, karena itu termasuk infak fisabilillah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan berikutnya, ada orang yang punya hutang yang belum terbayarkan. Katanya selalu belum ada saat ditanyakan. Tapi saya lihat dia pergi umrah, Ustaz. Kita yang tadinya mengharapkan pahala dari menghutangi dia, akhirnya berdosa karena mulut dan pikiran kita jadi entah apa-apa saja jadinya. Sikap apa yang harus kita ambil? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sikap yang pertama, semestinya kita bersabar. Ini yang pertama, ya, dan terus mengharap pahala. Karena sesungguhnya selama kita memberikan penangguhan terhadap hutang, maka hari-hari kita, ya, itu terhitung seperti kita berinfak dengan, ya, 2 kali dari nilai hutang yang kita berikan sampai, ya, jatuh tempo kali kedua. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau tidak salah itu hadis riwayat Ahmad, ya, di mana seseorang yang memberikan hutang dan sudah jatuh temponya, lalu orang tersebut meminta agar diberikan penangguhan, lalu diberikan penangguhan, maka selama hari-hari, ya, pemberian penangguhan tersebut itu seperti berinfak 2 kali, ya, seperti berinfak 2 kali kepadanya setiap harinya, seperti itu. Nah, ini jadi bersabar dan kemudian mengharap pahala. Kemudian yang kedua, berbaik sangka. Berbaik sangka. Orang yang berangkat umroh sementara dia punya hutang, bisa jadi, ya, dia itu mendapatkan, ya, hadiah umroh bukan dari dirinya, ya, bisa jadi
ya dari keluarganya. Jadi bukan atas dasar biaya dirinya, tapi bisa jadi dari keluarganya. Seperti contohnya mungkin ya, dia terpilih di antara anak-anak yang lain untuk menemani orang tuanya. Ya. Dia bisa jadi terpilih di antara anak-anak yang lain untuk bisa menemani orang tuanya, mungkin karena dari faktor kesehatan, faktor kesempatan, ya. Ketimbang anak-anak yang lain, maka orang ini ya lebih memiliki kesempatan, ya, dan kesehatan. Nah, seperti itu. Sehingga dia pun ditunjuk untuk menemani orang tua yang akan berangkat umroh. Bisa jadi seperti itu. Dan dibiayai oleh saudara yang lain. Bisa jadi begitu. Maka berbaik sangka dulu. Kemudian yang keempat adalah tabayun, bertanya langsung. Ya, contohnya kalau sudah jatuh temponya tinggal bertanya. Demikian. Fulan atau fulana, ya, bagaimana dengan hutang? Ya, demikian. Tanyakan saja, kemarin kok bisa berangkat umroh, nah gitu ya. Demikian, sudah selesai ya. Nanti apapun yang diberikan atau yang disampaikan ya, maka kita berikan dispensasinya ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.